Siklus birahi bagi kucing. Nah, siklus birahi pada kucing ini dimulai sangat mudah sekali pada kucing betina. Itu pada saat kucing betina itu berusia 4 bulan saja. Mengapa terjadi semakin berkurang ya guys ya. Nah, kebaikan lain dari kucing yang di steril itu adalah selain untuk menekan keinginan untuk kawin, menekan keinginannya untuk kabur, dan juga menekan populasi anak kucing atau kelahiran yang tidak diinginkan ya guys ya. Menurut para ahli, saya pernah nanya ya guys ya dulu. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti di channel Paw Treatment, channel sharing info perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Tidak seperti manusia mengalami siklus menstruasi, kucing itu tidak mengalami apa yang namanya siklus menstruasi, tapi dia mengalami apa yang dinamakan siklus estrus oleh para ahli, atau siklus kesuburan bagi kucing, atau pada umumnya masyarakat menyebutnya adalah siklus birahi bagi kucing. Nah, siklus birahi pada kucing ini dimulai sangat mudah sekali pada kucing betina. Itu pada saat kucing betina itu berusia 4 bulan saja. Mengapa terjadi proses estrus ini? Menurut kata dokter ahli dan juga para praktisi di bidang kesehatan hewan menyatakan bahwa proses estrus ini terjadi akibat adanya perubahan hormon. Hormon apa? Hormon yang mempersiapkan kucing untuk dalam keadaan hamil ataupun melahirkan anaknya nanti. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengatasi kucing yang sedang dalam masa birahi itu tersebut ya, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang direkomendasikan oleh para ahli dan praktisi kesehatan ya guys ya. Tapi sebelum itu ada baiknya kita mengetahui tanda-tandanya, untuk mengenali tanda-tanda seekor kucing itu dalam keadaan birahi. Karena menurut dokter menyatakan ada beberapa tanda bagi kucing birahi itu yang agak mirip-mirip kucing yang sedang sakit tertentu ya guys ya. Nah, kata dokter jangan salah, kenali dengan baik agar kita dapat mengenali apakah kucing kita ini dalam keadaan estrus atau birahi atau dalam keadaan sakit. Nah guys, apabila kalian tertarik, ikuti terus ya video kali ini. Tanda pertama yang dinampakkan oleh kucing yang sedang birahi atau dalam masa estrus tersebut adalah dia tampak lebih aktif dari biasanya ya guys ya. Apabila kucing kalian itu adalah kucing yang tipikal kucing yang pendiam, maka tiba-tiba kucing itu akan menjadi lebih aktif. Itu merupakan tanda-tanda kucing kalian itu dalam keadaan birahi atau estrus. Apabila kucing kalian memang dasarnya sudah aktif, nah dia akan menjadi lebih aktif, lebih reok lagi ya guys. Nah itu kata dokter merupakan tanda yang bisa kita kenali bahwa kucing kita dalam keadaan yang birahi. Oke guys, sebelumnya saya mohon maaf ya guys, setiap kali saya membuat video pasti dalam keadaan yang riuh rendah, ramai sekali dengan gonggongan anjing ya, karena di sini banyak anjing ya guys. Jadinya ya mohon dimaklumi saja ya guys. Tanda kedua adalah yang menandakan bahwa kucing kita dalam keadaan birahi adalah tampak tidak nyaman atau tampak seperti kesakitan ya guys ya. Nah, hal ini sering disalahartikan oleh ownernya atau oleh orang-orang yang umum ya guys ya, orang awam diartikan bahwa kucing sedang sakit. Padahal itu kucing kalian itu dalam keadaan birahi atau dalam proses estrus ya guys ya. Nah, itu seperti saya sebutkan di atas bahwa disebutkan sebelumnya bahwa ini disebabkan karena adanya perubahan hormon yang mempersiapkan kucing betina kalian dalam untuk menghadapi kehamilan atau untuk melahirkan anak. Tanda ketiga yang ditampakkan oleh kucing yang sedang birahi atau dalam proses estrus ini adalah sering menjilati, mohon maaf, alat kelaminnya ya guys ya. Kucing yang dalam keadaan birahi sering menjilati alat kelaminnya sendiri. Nah, dokter juga menasihatkan ini hati-hati guys ya. Tidak melulu kucing yang menjilati alat kelaminnya tersebut adalah kucing yang birahi. Ada juga beberapa kucing yang sakit, terutama sakit saluran kemih, itu melakukan hal yang serupa, sering menjilati alat kelaminnya karena kucing itu kesulitan buang air kecil. Nah, jadi hati-hati guys ya. Kalian harus mencermati apakah menjilati itu karena dalam keadaan birahi atau karena dia itu sedang
dalam sakit tertentu ya guys ya. Nah, dokter menyatakan bahwa kucing yang sedang dalam sakit saluran kemih itu sering menjilati alat kelaminnya ketika ingin buang air kecil, dan apabila dia buang air kecil akan merasa kesakitan ya. Kadang-kadang juga sampai teriak gitu ya guys ya, karena sakit ya, karena sulitnya. Nah, di air seninya tersebut juga sering mengandung darah atau bahkan nanah. Nah, apabila kucing kalian itu mengalami hal-hal seperti ini bukan kucing yang birahi guys ya. Ini adalah kucing yang sulit buang air kecil. Segera dibawa ke dokter hewan. Jangan sampai terlambat, karena terlambat sedikit saja taruhannya adalah nyawa kucing kalian. Nah, cepat-cepat dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan tindakan seperti pasang kateter dan sebagainya ya guys ya. Selanjutnya, tanda yang dimunculkan oleh kucing sedang birahi adalah kucing tersebut menjadi lebih manja ya guys ya. Lebih manja dan minta perhatian lebih dari ownernya. Dan sering juga kucing itu menggesek-gesekkan kepalanya atau bagian tubuhnya ke ownernya, atau ke benda-benda seperti meja atau kursi atau bahkan kucing lain. Nah, itu merupakan tanda kucing kalian sedang dalam keadaan birahi. Karena menjadi lebih manja, kucing selalu minta dielus-elus ya guys ya. Selalu dielus-elus, dan juga kucing sering berjalan mondar-mandir ke sana ke sini. Pokoknya riwah dah, pokoknya ribet. Nah, itu adalah kucing salah satu tanda kucing yang dalam keadaan birahi. Tanda kelima yang ditunjukkan oleh kucing adalah kucing itu sering mengubah posisinya pada saat dielus. Misalkan ya guys ya, kalian mengelus kepalanya, nah mengelus badannya. Nah, biasanya pada saat kalian mengelus badannya, bagian tulang punggungnya atau bagian punggungnya itu, kucing itu biasanya akan menaikkan atau meninggikan bokongnya ya. Para ahli menyatakan posisi itu dinyatakan sebagai posisi siap kawin ya guys ya. Nah, itu ditunjukkan oleh kucing yang dalam keadaan birahi. Tidak hanya mengangkat bokongnya pada saat dielus-elus, kucing yang birahi juga biasanya akan menggoyang-goyangkan ekornya pada saat dielus itu ya guys. Itu adalah tanda kucing yang sedang dalam keadaan birahi. Tanda lain ditampakkan oleh kucing yang sedang birahi adalah kucing kalian menjadi lebih ribut atau berisik ya guys ya. Yang terus sepanjang hari memanggil, maksudnya untuk memanggil atau menarik perhatian lawan jenisnya. Nah, kapan kucing akan diam? Kucing kalian akan diam apabila dia sudah berhasil kawin ya guys ya. Itu baru dia akan menjadi lebih tenang dari biasanya. Selain menjadi ribut daripada sebelumnya, daripada seperti biasanya, kucing juga menjadi kurang nafsu makan ya guys ya. Dia kurang nafsu makan, tidak seperti biasanya. Para ahli menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya pergeseran guys ya, pergeseran orientasi atau keinginan dari kucing dari makanan menjadi orientasi seksual. Nah, hal ini akan terus berlangsung ya guys ya, sampai 6 sampai dengan 2 minggu atau sampai dengan proses subur kucing itu selesai. Dalam hal berkurangnya nafsu makan ini, para ahli atau dokter hewan menyatakan hati-hati guys ya. Ada 2 kemungkinan. Apabila kucing kalian kurang nafsu makan disertai penurunan badan secara drastis, jadi kurang makannya, tidak nafsu makannya berlangsung terus-menerus dan mengalami perubahan berat badan yang drastis, maka ada kemungkinan kucing kalian itu bukannya birahi tapi dia mengalami sakit tertentu ya guys ya. Maka untuk kepastiannya kalian cepat membawa kucing kalian ke dokter hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut ya guys. Tanda ke-8 yang ditunjukkan oleh kucing yang sedang dalam birahi adalah kucing itu selalu ingin kabur ya guys ya. Jadi setiap pintu terbuka atau setiap ada kesempatan, setiap ada celah, kucing itu pasti akan lari keluar dari rumah mencari lawan jenis ya guys ya, untuk kawin ya guys ya. Itu adalah tanda kucing yang dalam keadaan birahi. Selanjutnya kucing juga akan
buang air sembarang atau spraying. Jadi buang air kecil di sana sini ya guys ya, bukan buang air besar tapi buang air kecil di sana sini, spraying sana sini. Bedanya dengan kucing jantan akan melakukan spraying. Tujuannya bukan semata untuk menarik lawan jenis ya guys ya, tapi kalau kucing jantan melakukan spraying untuk teritorinya, bahwa ini adalah teritori dia. Nah, itu adalah spraying dilakukan oleh kucing jantan. Tetapi spraying dilakukan kucing betina adalah untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Jadi ada para ahli mengatakan ada semacam bau khas tertentu ya guys, zat tertentu yang bisa menarik lawan jenisnya secara seksual yang dilakukan oleh kucing betina. Lah, dari tadi alasan terus, mana solusinya? Tenang guys, sekarang ini kita akan masuk ke solusinya. Solusi bagaimana mengatasi kucing betina yang sedang birahi menurut para ahli di bidang kesehatan hewan dan juga rekomendasi para dokter hewan. Nah, kalian ikuti terus ya. Yang pertama adalah tutup semua celah, tutup pintu, tutup jendela, dan semua celah yang memungkinkan kucing untuk kabur. Apabila kucing kalian itu belum disteril, dan kalian tidak ingin kucing kalian itu hamil, maka sebaiknya kucing kalian itu dikurung saja di rumah dengan pintu jendela dan semua celah itu ditutup ya guys ya. Tapi menurut saya kayaknya ini ya kurang efektif juga ya guys ya. Gimana pun kalau kucing dalam keadaan birahi, dia akan mencari cara atau mencari jalan keluar bagaimanapun untuk kabur ya guys ya. Itu pengalaman saya sih ya guys ya. Selanjutnya adalah mengelus kucing ya. Pada saat kucing ingin dimanja, ingin perhatian lebih, maka kalian sebagai ownernya ya mengelus ya guys ya, mengelus atau memberi perhatian pada si kucing. Ada juga solusi lain, yaitu dengan mengajaknya bermain. Mengajak bermain tujuannya apa? Adalah untuk mengalihkan perhatiannya ya guys ya, mengalihkan perhatiannya dari selalu ingin kawin menjadi perhatian menjadi bermain. Tapi ya guys ya, cara ini juga kadang-kadang agak kurang efektif juga ya guys ya, karena kucing bagaimanapun kucing yang dalam keadaan birahi itu no matter what dia harus kabur, dia harus kawin ya guys ya. Jadi ya menurut saya solusi ini hanyalah solusi untuk sementara waktu saja ya guys ya, untuk mengalihkan perhatian kucing saja. Karena kucing tidak boleh kemana-mana selama masa suburnya atau masa birahinya, maka jagalah kandangnya agar tetap bersih dan juga nyaman ya guys ya, agar kucing betah di dalamnya. Jangan lupa juga menambahkan selimut yang kering, bersih, dan juga nyaman bagi kucing kalian ya. Ada juga opsi untuk menempatkan aromaterapi di dalam kandang kucing pada saat kucing birahi. Dipercaya aromaterapi seperti catnip dan Feliway sangat menenangkan bagi kucing. Solusi yang selanjutnya adalah yang paling direkomendasikan oleh dokter hewan dan juga para praktisi kesehatan hewan adalah kucing itu dikebiri kucing ya guys ya, dikebiri atau istilahnya itu di steril kucing, baik itu kucing betina, karena kita sekarang sedang membahas kucing betina dan juga kucing jantan juga ya guys ya. Saya pernah membahas tentang kebiri kucing jantan di video saya yang telah lalu ya guys ya. Apabila kalian ingin menonton, ingin cek kalian bisa nonton ya guys ya setelah video ini. Nah, kita lanjutkan. Kebiri atau steril pada kucing betina ini sangat direkomendasikan atau sangat disarankan dari dokter hewan ya. Alasannya adalah kebiri atau steril ini adalah menekan keinginan kucing untuk kabur, menekan keinginan kucing untuk kawin. Nah, biasanya ya guys ya, setelah di steril kucing akan penyesuaian ya guys ya, dia masih ingin kawin, tapi setelah berjalannya waktu keinginan itu makin lama akan semakin berkurang ya guys ya. Nah, kebaikan lain dari kucing yang di steril itu adalah
selain untuk menekan keinginan untuk kawin, menekan keinginannya untuk kabur, dan juga menekan populasi anak kucing atau kelahiran yang tidak diinginkan ya guys ya. Menurut para ahli, saya pernah nanya ya guys ya. Dulu saya pernah nanya sama dokter, "Dok, mengapa sih kalau kucing itu melahirkan itu selalu banyak ya, Dok ya?" Saya tanya gitu sama dokter. Karena kan saya kurang paham ya guys ya masalah hewan gitu. Dokter menjawab bahwa tidak seperti manusia yang rahim mempunyai satu ruangan saja, satu ruang gitu. Rahim kucing itu mempunyai semacam kantong ya guys ya. Jadi kanan kiri itu ada 3, kiri 3, kanan 3. Mohon dikritik ya guys ya. Mohon dikoreksi apabila saya salah mengerti maksud si dokter ya guys ya. Dokter itu menyatakan bahwa pada setiap kehamilan kemungkinan setiap ruangan itu, setiap kantong itu akan terisi. Maka itulah pada saat melahirkan anak kucing bisa banyak. Oh, begitu ya, Dok ya. Nah, itu menurut keterangan dokter. Nah, jadi dengan adanya kebiri atau steril ini akan menekan populasi kelahiran yang tidak diinginkan. Bayangkan saja guys ya, kucing itu bisa hamil hanya dalam masa hamilnya ya guys ya, itu hanya 60 saja. Sehingga pada satu tahunnya kucing itu bisa hamil itu dan melahirkan itu sampai 2 atau 3 kali atau bahkan mungkin lebih ya guys ya. Nah, bayangkan saja guys, kalau misalnya dari tiap rahim atau kantung di rahim itu bisa terisi semua, berapa ekor kucing yang lahir dalam setahun. Nah, mungkin apabila kelahirannya tidak banyak, kelahiran masih 1 kali 2 kali, mungkin kalian pikir, oh tidak apa-apalah, bisa saya handle gitu. Mungkin pada kelahiran selanjutnya, pada saat kucing sudah mulai banyak, kalian akan berpikir sebaiknya kayaknya diadopsi saja ya, diadopsikan atau dikasih ke orang gitu. Nah mungkin pada saat selanjutnya ya guys ya, pada saat kalian kesulitan menemukan orang yang mau mengadopsi kucing kalian akan berpikir bagaimana selanjutnya ya. Ya jangan sampai guys ya kalian memilih opsi terakhir membuang anak kucing ya guys. Itu sangat tidak baik ya guys ya. Yes, gimana ya guys ya, memisahkan anak kucing dari induknya pada saat dia masih memerlukan susu guys ya. Itu sama saja ya guys ya, mohon maaf ya guys, membunuh kucing secara perlahan ya guys. Karena apabila kita nalar ya, kita ini aja ya guys ya, nggak usah memikirkan norma-norma, kita nalar aja deh ya guys ya. Kalau misalnya anak kucing sekecil itu, masa sih dia sudah bisa mencari makan sendiri, sedangkan dia sendiri tuh masih jalannya masih seperti masih goyang-goyang, masih memerlukan susu. Nah, jadi membuang anak kucing atau memisahkan kucing dari induknya pada saat kucing itu masih membutuhkan induknya, itu sama juga membunuh kucing secara perlahan ya guys ya. Jadi kalau menurut saya sih guys ya, sebaiknya kucing kalian itu di steril saja. Memang ada beberapa pro dan kontra tentang steril ini ya guys ya. Ada yang menyatakan itu kan mengubah kodrati. Tapi ada juga yang menyatakan itu kan untuk kebaikan kucing. Nah, kalau gimana ya? Kalau saya sih lebih ke gini guys ya. Lebih baik mencegah sesuatu yang belum terjadi daripada membuang sesuatu yang sudah jadi, sudah menjadi sudah mempunyai nyawa dan memisahkannya dan membunuh secara perlahan. Itu kalau menurut saya guys ya. Ya semoga kalian mengerti ya guys ya. Kelebihan selanjutnya dari kucing yang di steril ini, baik kucing betina maupun kucing jantan, kucing menjadi lebih sehat. Karena mengapa? Karena dia terhindar dari penyakit tertentu ya guys ya. Karena apabila kucing saling kawin terus, itu akan mengakibatkan sakit tertentu. Bisa juga dia sakit kelamin, sakit apa gitu guys ya, dari yang dibawa oleh kucing pasangannya. Nah, selain itu kucing juga menjadi lebih gemuk ya guys. Biasanya kucing yang disteril badannya menjadi lebih gemuk. Nah, itu kelebihan dari steril pada kucing.
Masa pubertas pada kucing betina itu datang pada saat kucing betina masih usianya masih muda sekali guys, yaitu pada saat 4 bulan saja, usia 4 bulan saja kucing betina sudah mengalami apa yang namanya proses subur ya, ke masa kesuburan. Sedangkan pada kucing jantan itu lebih telat ya guys ya, itu pada saat kucing jantan usia 8 sampai dengan 1 tahun baru dia mengalami apa yang namanya proses subur atau pubertas itu ya guys ya. Dan masa subur pada kucing betina itu berlangsung sekitar 6 hari sampai dengan 2 minggu, itu menurut keterangan para ahli. Ada juga menyatakan lebih dari 2 minggu ya guys ya. Nah, kucing betina bisa mengalami proses yang dinamakan proses kesuburan. Pernah saya mendapat suatu pertanyaan, apa kucing itu bisa mens? Nah, menurut Bapak Aji Winarso, seorang dokter hewan dan juga dokter dosen di Universitas Nusa Cendana, menyatakan bahwa kucing itu tidak mens guys. Kalau menurut keterangan Pak dokter ini menyatakan bahwa kucing tidak mens. Dan apabila ada darah yang keluar, mohon maaf, dari alat intim si kucingnya tersebut, itu bukan darah mens seperti pada manusia atau pada primata, itu bukan darah mens menurut keterangan Pak dokter Aji Winarso. Kemungkinan kucing mengalami apa yang dinamakan penyakit lain ya guys. Jadi apabila ada bercak darah keluar dari organ intim kucing kalian, segera dikonsultasikan ke dokter ya guys, agar lebih dicermati penyakitnya apa gitu ya guys ya. Menurut para ahli menyatakan bahwa kucing jantan itu mengalami masa subur atau musim kawin ya guys ya, itu pada sekitar bulan Maret sampai dengan bulan September. Sedangkan kucing betina itu pada bulan Februari sampai dengan Oktober ya guys, itu menurut keterangan para ahli. Dan kucing yang baru pertama kali mengalami masa pubertas atau masa subur itu akan menjadi sedikit agak bingung ya guys ya dengan keadaannya ini. Nah, itu menurut beberapa sumber yang saya dapatkan. Demikian guys videoku kali ini tentang bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda yang ditampakkan oleh kucing betina yang sedang birahi atau dalam masa estrus, masa subur ya guys, dan cara-cara atau solusi untuk menanganinya. Semoga kalian tertarik. Lebih kurangnya saya mohon maaf seperti biasa. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk dinyalakan notifikasinya. Dan apabila kalian suka video ini, boleh dong minta like-nya dan juga share ke media sosial milik teman-teman. Sampai jumpa guys di video berikutnya. Dadah!